bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, buder, ibu bapak, saudara-saudari, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Kalau kita mencoba untuk mencermati doa kolekta, di situ ada rumusan yang sangat menarik dan sekaligus menjadi permohonan bagi kita semua. Rumusannya demikian: kami mohon, bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan membuka hati kita sehingga kita mempunyai kesiapan hati untuk menerima kehadiran Tuhan yang senantiasa membawa berkah bagi hidup kita. Itu yang kita mohon dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-16 ini. Mohon kehadiran Tuhan, karena kehadirannya itu membawa berkah bagi kita. Apakah ada contohnya? Contohnya ada dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian. Contohnya adalah bapa segala orang beriman, yakni Bapa Abraham. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, ketika Abraham sedang duduk di depan kemahnya di kala hari panas terik, ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia melihat Tuhan yang hadir. Lalu apa yang dibuat oleh Abraham? Dia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini." Singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Abraham membuka hati, membuka diri untuk menjadi tempat persinggahan Tuhan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga untuk rumahnya. Dan apa berkah yang diterima oleh Abraham dan Sarah? Berkahnya jelas. Ketika Tuhan bertanya,
di manakah Sarah istrimu? Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini berkah Tuhan yang diterima oleh Abraham. Karena apa? Abraham mempersilahkan diri untuk Tuhan singgah di dalam keluarganya, singgah di dalam dirinya, singgah di dalam seluruh kehidupannya bersama dengan Sarah. Pengalaman yang sama dibuat oleh Marta dalam bacaan Injil. Bagaimana Marta itu menerima Yesus, dan di situ ada saudarinya yang bernama Maria. Mempersilakan Tuhan untuk datang di rumahnya dan menjamunya, seperti Abraham juga menjamu. Tetapi Marta sangat-sangat sibuk. Apakah tidak boleh menjamu? Boleh. Hanya persoalannya Marta ini lalu mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Mengeluh karena terlalu ribet dengan pekerjaan-pekerjaan yang dijalaninya. Lelah. Orang kalau lelah biasanya mudah sekali mengeluh, aku kesel. Yang kesel apanya? Yang kesel ya fisiknya, dan juga psikisnya ya tambah kesel kalau orang mengeluh, habis bekerja saya lelah, dan itu diwartakan di mana-mana, diupload di media sosial, aku lelah. Sebetulnya yang lelah itu tidak hanya fisiknya, tetapi juga psikisnya. Yang mendengar juga ikut lelah sebetulnya. Maka kalau lelah, disimpan sendiri saja. Tidak usah dibagi-bagikan. Membagikan kok kelelahan. Disimpan sendiri supaya hanya fisik kita yang lelah, tidak sampai psikis kita yang lelah. Ini yang lalu membuat Yesus lalu mengatakan apa yang dibuat oleh Maria itu justru yang lebih berkenan kepada Tuhan. Maka orang di dalam hidup ini diajak untuk membuat keseimbangan. Ada semboyan yang mengatakan berdoa dan bekerja. Ora et labora. Tetapi jangan sampai doaku adalah kerjaku. Tetapi jangan sampai mengatakan kerjaku adalah doaku. Tidak bisa. Kalau kita mengatakan doaku adalah kerjaku, orang hanya berdoa terus-menerus, tidak pernah mau bekerja. Kalau orang mengatakan kerjaku adalah doaku, orang akan terus-menerus bekerja, lalu lupa berelasi dengan Tuhan. Itu yang menjadikan orang disebut alkoholik kerja. Jadi kerja itu lalu menjadi maniak dalam dirinya sampai lupa untuk berhenti, lupa bahwa hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Lupa untuk bersyukur. Ini pula yang kita diajak untuk menyadarinya. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Tuhan, singgahlah di rumahku. Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu selalu datang. Tetapi mungkin kita tidak mempersilahkan untuk singgah di dalam hati kita. Sehingga Tuhan hanya lewat berlalu. Lah kamu tidak minta untuk singgah kok, aku hanya berlalu saja. Ini yang kerap terjadi di dalam hidup kita sebagai orang beriman.
yang kadangkala tidak mempersilahkan Tuhan untuk singgah dalam hidup kita. Dan kita yakin ketika kita mempersilahkan Tuhan untuk singgah di tempat kita, seperti yang dibuat oleh Bapak Abraham, Tuhan akan singgah dalam hati kita, Tuhan akan singgah dalam diri kita, Tuhan akan singgah dalam keluarga kita. Dan saya yakin ketika Tuhan dipersilakan untuk singgah dalam diri kita, dalam hati dan keluarga kita, Tuhan memberkati diri kita, memberkati hati kita, memberkati keluarga kita, sehingga apa yang kita mohon, seperti kerinduan Abraham dan Sarah yang merindukan seorang anak, itu didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita membuka hati kita, mempersilakan Tuhan untuk singgah, mempersilakan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,